Perbedaan antara organisasi dan arsitektur komputer. Pada materi ini kita akan melihat perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Pertama, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Sedangkan arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, misalnya kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Contoh dari organisasi komputer bisa kita lihat. Yang pertama adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, sinyal-sinyal kontrol. Dan contoh dari arsitektur komputer adalah set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I/O ataupun input-output device. Nah, dengan demikian dikatakan bahwa sebuah rancangan pada arsitektur komputer dapat direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Contoh dari arsitektur komputer. Contoh dari arsitektur komputer adalah arsitektur komputer von Neumann, yang merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Nama von Neumann sendiri diambil dari namanya karena dialah yang pertama kali mempublikasikan konsep tersebut. Arsitektur komputer von Neumann ini banyak digunakan di sebagian besar sistem komputer non-paralel seperti komputer rumahan atau notebook. Kedepannya, model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak seperti komputer yang digunakan oleh NASA. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, yang merupakan bagian dari unit kontrol atau CPU. Kemudian media penyimpanan atau memori, dan alat masukan atau input, serta keluaran atau hasil, atau kita kenal dengan istilah output, secara kolektif dinamakan I/O. Gambar dari arsitektur komputer von Neumann ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah masukan atau input. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau perangkat masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Selain itu, terdapat joystick yang digunakan untuk bermain games atau permainan dengan komputer. Kemudian scanner untuk memindai gambar agar dapat diolah secara digital. Touch panel dengan menggunakan sentuhan jari user dalam melakukan suatu proses akses file sebagai pengganti mouse. Mikrofon untuk merekam suara ke dalam komputer dan masih banyak lagi contoh unit masukan. Berikutnya yang kedua, kita lihat ada pemproses. Pemproses atau CPU merupakan tempat pemproses dari instruksi-instruksi program. Bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. CPU terdiri dari 2 bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit, serta unit aritmatika dan logika atau ALU.
Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Yang pertama adalah unit control. Unit control bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit control bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Tugas dari unit kendali yang pertama adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika serta mengawasi kerja dari ALU. Dan yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Berikutnya adalah unit aritmatika dan logika atau ALU. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih kecil dari, atau lebih besar atau sama dengan. Yang ketiga adalah penyimpanan atau memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, yaitu adalah RAM, Random Access Memory, di mana RAM merupakan memori utama dari komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM sendiri bersifat volatile, artinya apabila data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika tidak dialiri oleh arus. Jenis dari penyimpanan atau memori berikutnya adalah ROM, atau biasa disingkat dengan read-only memory. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun tidak dialiri oleh arus listrik. Proses menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah. Namun, membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Sampai saat ini, ada berbagai jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer. Antara lain ada PROM, EPROM, EAROM, EEPROM, dan flash memory. Unit keluaran atau perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa tampilan di layar hasil cetakan, suara, dan sebagainya. Jenis atau contoh dari output yang pertama adalah monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output video daripada suatu komputer. Dan kegunaannya tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pemakaian suatu komputer. Sehingga dikarenakan monitor ini sangat berguna sebagai penampil gambar, maka tentunya komputer sangat sulit digunakan atau bahkan sama sekali tidak dapat digunakan tanpa menggunakan monitor. Contoh berikutnya adalah printer, di mana printer merupakan perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan cetakan dari komputer ke dalam bentuk kertas. Printer dihubungkan dengan komputer melalui USB.
Selain itu, printer juga harus dihubungkan dengan arus listrik, namun saat ini ada jenis printer portable yang menggunakan baterai. Saat pertama kali disambungkan ke komputer, kita harus menginstal software atau driver printer agar printer itu dapat. Ketajaman hasil cetakan printer diukur dengan satuan dpi atau dot per inci, yaitu banyaknya titik dalam 1 inci. Semakin tinggi dpi sebuah printer, maka semakin tajam hasil cetakannya. Contoh berikutnya dari unit keluaran adalah speaker, di mana speaker merupakan perangkat keras untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker bisa berupa headset atau earphone. Tidak dapat mendengarkan hasil keluaran berupa suara dari komputer melalui speaker. Contoh perangkat output berikutnya adalah infocus atau proyektor. Infocus merupakan alat output, biasanya digunakan untuk presentasi yang dihubungkan ke komputer untuk menampilkan apa yang ada pada layar monitor ke suatu screen atau layar ataupun dinding. Nah, contoh dari output berikutnya adalah plotter. Plotter merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Dengan menghubungkan plotter pada sistem komputer, maka pelbagai bentuk gambar akan dapat disajikan secara prima. Landscape arsitektur banyak menggunakan plotter guna menghasilkan gambar landscape.